Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Zoom hari ini atau webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Radian Nur Rahman, perwakilan dari Divisi Blogger Duta Damai Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dari Duta Damai untuk memberikan saya kesempatan memberikan sharing-sharing hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari SIT Tabalong yang sudah menyempatkan berhadir ya di webinar kali ini. Oke, mungkin dari seminar-seminar yang sebelumnya, dari materi-materi yang sebelumnya, kali ini materinya agak berbeda ya, karena yang kemarin mungkin yang lebih formal gitu ya, temanya. Kalau misalnya di saya itu temanya agak ya dibilang non formal juga bisa gitu ya, atau semi formal lah ibaratnya kayak begitu. Jadi materi kali ini tuh bisa diaplikasikan di berbagai tempat gitu. Jadi nggak cuman secara jurnalistik saja, tapi juga ya mungkin kalau misalnya teman-teman mau bikin blog misalnya atau bikin apa misalnya ya konten-konten yang lain gitu ya, ini juga bisa dipakai gitu. Untuk materinya mungkin kita akan share sekitar 30 sampai 45 menit kali ya. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah sharing nanti ada pertanyaan mungkin atau ada unek-unek gitu ya tentang bikin artikel atau segala macam, monggo silakan ditulis aja di chat atau mungkin nanti raise hand ya kalau misalnya mau tanya secara langsung gitu, pakai suara boleh, gitu ya. Oke, mari kita mulai. Kelihatan. Oke, sip. Jadi materi kita hari ini tuh tentang pembuatan artikel. Dan judulnya itu artikel 101 gitu ya. Jadi ya istilahnya untuk pemula bisa diaplikasikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah mahir, ya monggo disimak juga gitu. Siapa tahu ada insight yang baru gitu diterima gitu ya. Kalau misalnya udah pernah bikin artikel sebelumnya gitu ya, atau mungkin udah pernah dapat pelatihan dari sisi jurnalistik misalnya kayak begitu ya. Saya juga dulu pernah ikut pelatihan jurnalistik tingkat dasar dulu di LPM juga, tapi di ULM waktu itu ya. Itu juga ada tuh materi pelatihan dasar jurnalistik. Belajar tuh dari media massa ya. Nah kalau ini karena saya basicnya bukan dari jurnalistik, tapi apa ya? Saya basicnya tuh bisa dibilang dari organik lah istilahnya. Karena saya nggak ada pengetahuan jurnalistik sama sekali dari awal gitu ya. Saya belajar jurnalistik justru sejak setelah berapa tahun ngeblog gitu. Saya basicnya ngeblog teman-teman. Jadi Mmm, dapat pelatihan jurnalistik itu setelah mungkin sekitar 5-6 tahun ngeblog baru dapat gitu. Saya ngeblognya dari tahun 2013, pelatihan jurnalistik itu kalau nggak salah 2018 atau 2019 saya lupa kapan gitu ya. Pokoknya itulah ya. Jadi, jangan kaget kalau misalnya materi hari ini tuh nggak ada sisi jurnalistiknya gitu, karena ya memang saya sendiri basic-nya bukan dari jurnalistik gitu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar belajarnya secara otodidak gitu ya, dan saya belajarnya sambil sambil praktek gitu, jadi nulis sambil belajar gitu. Nah ini bikin artikel ini pun, campuran gitu sharing-nya. Jadi antara dari yang saya pelajari, dari yang sudah saya praktekkan sama, beberapa insight yang lain dari teman-teman dan juga dari yang saya lihat gitu ya, dari yang saya tonton gitu. Jadi saya gabung di sini semua gitu, saya rangkum lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, itu mungkin sekadar intermezzo aja dari apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, lanjut. Nah, ini perkenalan lagi ya, kalau misalnya teman-teman yang baru masuk, nama saya Radian Nur Rahman. Kerjaan saya yang nggak jauh-jauh ya, dari ngeblog, dari bisnis online, jadi YouTuber juga, kadang jadi pegawai instansi gitu ya. Saya kerja juga gitu. Jadi ngeblog tuh ya sebagai pelarian dan tanda kutip gitu ya dari kerjaan utama gitu. Blog saya ada 2, rangkaianabjad.com dan apabanget.my.id. Kalau misalnya di Duta Damai teman-teman mau lihat tulisan saya, monggo ini juga ada linknya dutadamaiKalimantanSelatan.id/author/radian. Kalau misalnya mau follow media sosial atau subscribe di YouTube, monggo silahkan ini Instagram saya, ini YouTube-nya ada 2. Kalau yang ini nih khusus yang campur-campur, yang random-random, saya juga suka sharing blog di sini tentang penulisan. Kalau yang ini khusus tentang bisnis online gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, apa sih artikel itu gitu ya? Kalau misalnya teman-teman uh, LPM mungkin udah tahu kali ya artikel itu apa gitu. Terus juga udah pernah bikin juga mungkin ya. Nah, jadi kita langsung aja apa sih artikel itu? Nah, kalau menurut saya artikel itu adalah fakta atau opini yang dipublikasikan ke media sosial ataupun media massa lainnya. Jadi yang bisa disebut dengan artikel itu adalah tulisan atau yang isinya fakta atau opini gitu ya yang dipublikasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma nulis di kertas doang gitu ya, nggak dikasih tahu ke siapapun, itu namanya bukan artikel, tapi kayak semacam diary aja gitu ya. Jadi artikel itu harus dipublikasikan gitu, dikasih tahu ke orang, dipromosiin gitu ya, ke media sosial ataupun media massa. Jadi artikel nggak cuma terbatas di media sosial aja, tapi juga di media massa. Entah itu koran, majalah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah pernah masukin tulisannya di koran atau di majalah apapun itu ya, ya itu udah termasuk artikel gitu. Atau misalnya diposting ke blog misalnya, blog pribadi ataupun blog kayak punya saya tuh ada dari Duta Damai, ada yang dari blog saya sendiri. Nah, itu juga tuh udah termasuk artikel. Atau mungkin teman-teman punya website pribadi, website pribadi, maksudnya website dari LPM misalnya, LPM-nya udah punya website sendiri. Terus teman-teman publikasiin artikelnya di situ. Nah, itu juga sudah termasuk artikel. Kalau bisa, kalau misalnya teman-teman punya website yang keroyokan kayak begitu, dikasih kredit si penulisnya siapa gitu, minimal dikasih tahu profilnya kayak gimana gitu ya. Jadi itu juga salah satu apa ya, semacam portofolio lah ibaratnya buat teman-teman gitu ya, yang udah pernah nulis ya dikasih tahu ini loh artikel saya ada di sini gitu. Nanti itu nanti akan kepake teman-teman di kedepannya gitu ya. Entah itu mungkin teman-teman mau jadi jurnalis sendiri gitu ya, cita-citanya pengen jadi jurnalis gitu ya, itu bisa dipakai tuh portofolionya udah pernah nulis artikel, minimal 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 kayak gitu ya, udah pernah bikin artikel. Atau eh, cita-citanya jadi seorang content writer misalnya, melamar ke perusahaan mana gitu ya, itu juga bisa tuh dijadiin portofolionya teman-teman gitu ya. Tujuannya apa untuk dipublikasikan itu? Tujuannya menyampaikan gagasan si penulis. Bisa juga untuk menghibur atau mendidik atau meyakinkan pembacanya gitu. Tujuannya macam-macam artikel ini ya. Jadi nggak cuma sekedar ngasih tahu gagasan si penulis aja apa, tapi juga bisa menghibur, bisa mendidik gitu ya, mengedukasi atau meyakinkan pembacanya. Istilahnya apa ya? Meyakinkan pembaca itu semacam um, bukan mengintimidasi ya, apa ya? Meyakinkan pembacanya ya lah untuk melakukan sesuatu lah, men-encourage gitu ya, bahasa Inggrisnya men-encourage pembacanya untuk mungkin melakukan aksi misalnya yang positif ya tentu saja, jangan yang negatif gitu. Atau bisa juga bikin orang tuh tergugah untuk melakukan sesuatu, misalnya lingkungan, misalnya atau menjaga lingkungan kayak gitu ya, itu juga bisa ya. Oke, lanjut. Nah, struktur artikel itu ada banyak sebenarnya, tapi kita cari yang paling simpel aja gitu ya. Struktur artikel itu ada 3 biasanya. Yang pertama itu pembukaan, teman-teman. Isinya pondasi atau istilahnya latar belakang lah gitu ya. Suatu tulisan itu gitu. Jadi dibuka dengan apa misalnya, ide pokoknya apa di situ ditulis di pembukaan dulu gitu ya biar orang tuh tahu artikel ini akan membahas apa gitu di selanjutnya gitu biar orang oh artikel ini kan bakalan ngebahas tentang ini gitu. Jadi orang udah tahu ketika baca selanjutnya orang udah nggak kaget lagi oh kok isinya beda gitu ya. Tapi di pembukaannya udah kelihatan gitu. Terus yang kedua isi atau konten. Nah ini biasanya uraian dari pembukaan tadi gitu ya. Oh, apa namanya deskripsi latar belakangnya lah istilahnya gitu ya. Mungkin bisa jadi ada poin-poinnya di sana atau mungkin komen tuh bisa juga di kesimpulan itu ada call to actionnya di situ. Entah itu mungkin uh, suruh follow medsos misalnya atau menonton video yang lain atau baca artikel yang lain gitu ya, itu juga bisa teman-teman. Jadi di penutup ini bisa banyak diselipin berbagai macam apa ya istilahnya ya elemen gitu ya. Bisa kesimpulan, bisa hasil, bisa harapan, atau mungkin nyuruh komen misalnya. Komentar tentang artikel ini apa misalnya gitu. Itu juga bisa ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, tuliskan aja di chat atau nanti raise hand ya, dicatat dulu gitu ya. Nah, ini beberapa yang bisa teman-teman pergunakan gitu ya, variasi gitu ya untuk
di blognya sendiri atau mau bikin di mana gitu terserah, atau mungkin di website LPM-nya sendiri. Yang pertama itu simple. Artikel yang simple itu biasanya isinya tutorial atau listing. Kontennya berurutan sesuai peristiwa atau waktu. Itu kalau tutorial ya. Kalau listing tuh terserah, bebas gitu ya. Nggak perlu harus peringkat pertama, peringkat kedua tuh nggak perlu. Tapi yang penting kalau listing tuh ada nomornya biasanya atau ada bullet point-nya gitu ya. Terus biasanya kalau listing tuh kayak gini contohnya. 12 gadget terbaru misalnya, itu bisa tuh, atau 10 fakta menarik dari siapa misalnya. Nah, itu artikel listing. Kalau misalnya tutorial udah tahu lah ya, kayak resep misalnya, atau mungkin bikin sesuatu yang apa misalnya DIY tentang ya bikin apa Indomie misalnya kayak begitu ya, resep tentang Indomie, atau mungkin bikin studio mini misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa, itu tutorial. Kalau tutorial step by step biasanya harus sesuai urutannya gitu ya. Terus yang kedua, artikel ringan, yaitu membahas seputar hal-hal yang ringan atau receh tapi tetap informatif. Nah, misalnya apa ya? Mmm, lagu yang cocok didengarkan ketika hujan misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa tuh, itu ringan gitu ya, tapi tetap informatif, ada isinya lah minimal kayak gitu ya. Terus opini, isinya tentang pendapat seseorang, atau itu biasanya dimuatnya di media massa, koran, majalah online gitu, itu bisa tuh kayak gitu. Mungkin teman-teman sering melihat kayak pojok, kalau nggak salah di Banjarmasin Post itu apa ya namanya, ada kayak kolom artikel yang penulisnya dikasih foto gitu ya, terus namanya siapa, nah itu adalah kolom opini biasanya, itu panjang tuh. Temen saya sering masuk ke kolom opini tuh, dia sering kirim tulisan ke situ tuh, keren tuh. Saya belum pernah jujur aja sekali lagi kalau misalnya teman-teman nyimak dari awal, saya nggak ada basic jurnalistik, jadi tulisannya kadang nggak sesuai sama EYD gitu ya. Jadi agak susah kalau misalnya mau masuk media massa, karena kalau media massa tuh kan biasanya tata bahasanya harus bagus gitu ya, diksinya harus baku gitu ya. Kalau saya sih random soalnya, kadang diksinya baku, kadang diksinya nggak baku gitu ya. Jadi agak susah kalau masuk situ. Kalau misalnya teman-teman basicnya memang jurnalistik, monggo dimasukin ke artikel opini ini. Ini bagus loh teman-teman, karena bisa jadi portofolio gitu ya. Ketika tulisan teman-teman masuk ke kolom opini di media massa, itu udah jadi poin plus biasanya. Jadi pembeda lah dari yang lain gitu. Artinya kalau misalnya udah masuk media massa, berarti tulisannya udah berkualitas biasanya kayak gitu. Yang terakhir itu ilmiah, isinya tuh serius banget, nggak ada bercandaannya sama sekali gitu ya. Harus ada data, fakta, sumber yang jelas dan akurat. Jadi nggak boleh sembarangan kalau misalnya bikin artikel ilmiah. Artikel ilmiah tuh contohnya jurnal, jurnal penelitian itu artikel ilmiah, itu ada datanya, ada faktanya di sana, sumbernya jelas dari buku apa gitu ya, dari jurnal yang mana gitu ya, itu jelas. Terus akurat, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya orang lain cari sumbernya itu ada kelihatan gitu, orang bisa ketemu. Nah, itu jelas dan akurat ya teman-teman. Jadi jangan sampai bikin artikel ilmiah itu sumbernya dari blog. Blog itu bukan apa ya, bukan sumber yang akurat dan jelas gitu ya, karena itu apa ya, kurang bisa dipercaya, kurang kurang bisa divalidasi gitu ya. Meskipun memang isinya dari buku misalnya, ada orang yang copy paste isi buku ke blog misalnya. Tapi itu nggak bisa dijadiin sebagai sumber jadi mending teman-teman cari dari buku aja gitu ya, atau dari jurnal, itu yang lebih terpercaya, yang lebih apa ya, lebih lebih asli lah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih tugas kuliah suruh bikin makalah, terus sumbernya blog. Nah, jangan ya, jangan. Itu bukan artikel ilmiah jatuhnya nanti ya, karena sumbernya tidak jelas dan kurang akurat, biasanya kayak begitu. Kalau misalnya teman-teman bikin makalah, bikinlah sumber ya yang jelas dari buku, buku penelitian dari siapa misalnya, atau buku kampus aja udah, buku kuliah itu udah pasti bagus gitu ya, udah pasti jelas gitu. Atau dari jurnal misalnya, dari jurnal terbitan punya kakak tingkat kita misalnya kayak gitu, itu bisa dipakai tuh biasanya, karena itu udah lewat dari apa, melewati editing biasanya kayak gitu, itu udah pasti valid lah gitu ya, gitu. Itu ilmiah tuh. Oke, banyak, masih banyak sih yang lain, misalnya artikel apa lagi ya, kalau traveling tuh biasanya masuk ke simple, karena mungkin cerita tentang jalan-jalan gitu ya tuh, atau masuk ke artikel ringan bisa juga tuh. Kalau
berita itu biasanya masuknya ke ilmiah tuh kalau menurut saya, karena, isinya tuh serius ya, nggak ada yang bercanda biasanya kalau berita tuh, gitu. Ada datanya, ada faktanya gitu ya, ada sumbernya yang jelas juga karena dari hasil wawancara gitu ya, itu bisa tuh. Itu artikel ilmiah juga tuh masuknya. Nah, terus gimana sih caranya bikin artikel gitu ya? Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu, udah pernah bikin juga gitu ya. Nah, ini kita sedikit, ini aja, memperbaharui ingatan lah istilahnya. Berapa step yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, step pertama tentukan dulu ide pokoknya apa dari tulisan artikel yang dibuat. Biasanya paling simpel tuh pakai teknik 5W1H. Who, where, when, why, apalagi tuh? Who, where, when, why, satu lagi apa ya? Lupa. Sama how gitu ya, 5W1H. Nah, itu tekniknya biasanya dipakai. Di mana, siapa, apa, kenapa, gimana, terus apalagi tuh? Ya itulah ya 5W1H saya lupa. Terus yang kedua, buka pembahasan yang general atau umum dulu. Jadi jangan langsung ke yang detail ya, nanti bingung orang, apa nih? Tiba-tiba langsung bullet point aja gitu, nggak ada ininya, nggak ada basa-basinya istilahnya kayak begitu ya, nggak ada pembukaannya gitu, nggak dikasih tahu dulu ini mau bahas apa gitu. Step kedua tuh penting ya teman-teman, jadi harus dikasih tahu dulu si pembacanya nih, kira-kira mau bahas apa sih gitu. Jadi biar mereka tuh nggak kaget dikasih, ya ibaratnya kayak mau makan aja gitu. Yang pertama kan minum air putih dulu gitu ya, yang ringan-ringan dulu, baru nanti yang berat-berat tuh. Sama Mbak bikin artikel juga begitu, dikasih yang ringan-ringan dulu, baru nanti pelan-pelan dimasukin ke yang berat-berat, ke step 3 ini namanya bagian isi gitu ya. Untuk memudahkan pembaca, biasanya dibikin poin-poin utama sebagai subjudul. Bebas sih sebenarnya kalau isi ini ya. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen bikin pointer-pointer gitu juga nggak masalah gitu ya. Teman-teman sukanya yang dijembrengin semuanya gitu ya, ditulis per paragraf monggo. Tapi saran saya kalau misalnya isinya panjang atau paragrafnya panjang, diselingin dengan foto misalnya gitu atau ilustrasi apalah bebas gitu ya. Pelengkapnya biasanya ada fotonya gitu biar orang tuh nggak bosan baca tulisan doang gitu ya. Atau video misalnya untuk, mendetailkan lagi apa sih yang mau diceritain di bagian isi ini juga bisa kayak gitu. Terus yang terakhir baru dikasih kesimpulan dari step 3 dari semua gagasan yang sudah disampaikan gitu ya. Cukup satu 2 paragraf aja nggak usah panjang-panjang. Itu udah mencakup kesimpulan, terus ada call to action-nya juga kalau misalnya teman-teman pengen bikin call to action-nya monggo silahkan gitu ya. Cukup 1 sampai 2 paragraf aja nggak usah panjang-panjang. Nah, ini sebenarnya juga, kalau misalnya bikin, kayak skripsi gitu ya, ini juga dipakai nih kayak begini nih, ya nggak? Oh, teman-teman belum masuk skripsi ya? Gitu tuh, step-nya kurang lebih sama gitu ya, ada latar belakang, ada tujuan, ada kesimpulan, biasanya kayak begitu. Ada isinya gitu ya, ada latar belakang, isi, baru kesimpulan terakhirnya. Atau itu tadi kan cara yang, umum lah istilahnya begitu ya. Tapi saya punya cara sendiri nih kalau misalnya mau bikin artikel. Caranya ini. Nah, yang pertama itu, saya punya 3 cara teman-teman, kalau misalnya mau bikin artikel. Jadi yang pertama adalah inner self atau bersumber dari apa yang kita rasakan di dalam diri. Jadi, apa sih yang sedang kita rasakan gitu, atau kita lagi galau kah, lagi seneng kah, lagi lapar kah, lagi sedih kah gitu ya, lagi berbunga-bunga kah gitu ya. Nah, itu inner self. Jadi apa yang ada di dalam diri kita gitu, apa yang kita rasakan gitu. Cuman kita sendiri yang tahu apa yang kita rasakan, itu inner self. Itu bisa juga dijadiin artikel gitu. "Ah, aku lagi sedih nih," misalnya kayak gitu ya, habis putus sama pacar misalnya kayak gitu ya, ditulis jadi artikel atau jadi blog itu bisa. Atau lagi seneng nih, karena dapat nilai bagus misalnya, terus mau sharing-sharing gimana caranya biar dapat nilai bagus di tugas kuliah, nah itu juga bisa jadi artikel gitu. Atau lagi galau nih nunggu pengumuman kelulusan misalnya, apa misalnya lulus lulus kuliah kah? Atau mungkin lulus ngelamar kerja kah? Lulus interview atau apapun lah ya, bebas gitu, lagi galau gitu, tulis aja gitu ya. Itu juga bisa itu dari inner self, yang penting, kuncinya dari inner self itu adalah sesuatu yang kita rasakan sendiri. Jadi orang lain nggak tahu tuh apa yang kita rasakan kecuali kita. Nah itu inner self namanya. Itu juga bisa jadi cara untuk bikin tulisan gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut. Untuk yang kedua, outer self yang berasal dari sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita, entah itu kerabat kita kah, atau keluarga kita kah, atau mungkin hewan peliharaan kita kah,
atau mungkin lingkungan sekitar kita, kampus kita kah, organisasi kah, atau apa misalnya, banyaklah pacar kita misalnya gitu ya, pasangan gitu. Itu juga bisa bisa dibilang outer self. Jadi trigger-nya dari sekitar kita gitu, dari lingkungan lah istilahnya begitu ya. Kalau outer self nih kalau menurut saya cukup banyak kalau misalnya kita peka sama lingkungan sekitar kita. Ini akan jadi sangat banyak sekali yang bisa dijadikan artikel gitu ya, atau bisa dijadikan tulisan lah istilahnya begitu. Karena kalau kita merasakan sesuatu, biasanya kita akan gelisah gitu. Nah ini kucingku nih lapar melulu misalnya, ngabisin duit gitu ya. Gimana sih caranya biar kucing nggak cepat lapar misalnya? Nah, itu kan bisa jadi artikel. Atau mungkin gimana caranya biar bisa istilahnya cari makanan kucing yang yang kenyangnya lama misalnya begitu. Nah itu juga bisa jadi artikel gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita jadikan artikel ketika kepekaan kita terhadap lingkungan itu tinggi gitu ya. Outer self ini bagus nih. Nah, kalau kalau mungkin kalau teman-teman yang mungkin susah untuk mengekspresikan apa yang ada di dari inner self tadi bisa pakai outer self ini gitu ya. Jadi nggak perlu orang harus tahu perasaan kita kayak gimana, itu juga bisa gitu ya, pakai outer self aja untuk bikin artikel. Oke, lanjut yang terakhir adalah the world within, atau berasal dari dunia yang lagi rame, berasal dari dunia sekitar kita atau yang lagi rame diomongin. Apa sih yang lagi rame sekarang gitu ya? Tentang kasus polisi itu misalnya, itu juga bisa. Tapi saran saya hati-hati sekali kalau misalnya mau nulis tentang nih. Yang pertama politik, yang kedua agama, yang ketiga suku, apalagi suku yang bukan suku kita gitu ya. Misalnya nih kita sukunya suku Banjar gitu ya, atau kita orang Banjar, terus kita mau nulis tentang orang Madura misalnya, atau orang Dayak, atau orang Padang, atau orang Sunda misalnya, yang kita sendiri tuh nggak tahu kehidupan mereka kayak gimana, itu jangan ya. Apa tadi? Politik, agama, suku, instansi atau kampus, institusi lah. Itu hati-hati sekali kalau mau nulis itu, apalagi halnya berbau negatif, itu hati-hati. Kalau bisa jangan lah ya. Kalau takut jangan. Tapi kalau misalnya berani ya monggo, tapi hati-hati sekali lagi ya. Jangan sampai kena kasus karena kita punya UU ITE. Nah, itu ya. Karena UU ITE itu sangat mudah sekali menyerang siapa saja. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, karena apa hubungannya dengan World Within ini ya, karena ya kita ngomongin yang lagi rame gitu, yang lagi rame apa gitu. Lagi rame polisi ya mungkin teman-teman mau bahas itu ya monggo, tapi hati-hati gitu. Apalagi misalnya parpol. Nah, hati-hati. Apalagi kalau teman-teman masuk parpol yang oposisi misalnya, mau bahas parpol yang lain misalnya, itu hati-hati gitu. Jangan sampai nyenggol-nyenggol. Kalau misalnya yang negatif tuh hati-hati. Yang positif-positif aja. Dan juga kalau bisa jangan bahas yang apa ya istilahnya, yang kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kita membahas sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Nah itu sih poin pentingnya di work within tuh itu gitu ya. Bahas yang lagi rame diomongin dan kita tahu gitu. Kita ngebahas sesuai porsi kita aja gitu. Kita tahunya sampai mana yang monggo dibahas gitu. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan gitu ya. Apalagi menggiring opini bahwa sesuatu yang kita bahas ini tuh jelek misalnya, atau punya reputasi yang buruk gitu. Itu jangan sampai kayak begitu ya teman-teman. Hati-hati sekali. Ini The Word Within ini bagus ketika bikin artikel di blog gitu ya, atau mungkin di medsos manapun, karena biasanya orang akan tertarik membacanya pada saat itu gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati, ya blunder buat kita sendiri gitu, jadi bumerang gitu ya. Karena bisa jadi orang tersinggung, misalnya kita nggak tahu ya apa yang kita tulis, bahkan bisa jadi kita nulis tentang perasaan kita sendiri gitu. Terus ada orang lain yang baca, terus dia tersinggung juga ada kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau Mas Panji Pragiwaksono itu bilang bahasa komunikasi itu bahasa yang unik gitu, karena kita lemparnya gitu ya, kita nulisnya bola bulat gitu, tapi orang nangkapnya bisa kotak gitu. Nah itu bahasa komunikasi itu, hati-hati sekali teman-teman untuk nulis gitu ya. Jangan sampai membuat orang tuh jadi merasa merasa apa ya, tersindir, tersinggung gitu ya. Padahal memang bukan tanggung jawab kita gitu, kalau misalnya orang tersinggung terus kita minta maaf tuh sebetulnya enggak juga, enggak harus gitu. Tapi ini prinsip saya, kalau mungkin teman-teman punya prinsip yang berbeda monggo silahkan. Tapi kalau menurut saya, kalau orang tersinggung dari itu apa yang kita tulis, ya itu
kontrolnya bukan di kita sebenarnya, tapi di mereka gitu. Kan tersinggung itu terjadi karena mereka nggak bisa ngontrol emosi mereka aja gitu. Kita mah nggak ada sama sekali tujuan untuk menyinggung orang ya. Yang pasti gitu. Kita kalau ketika bikin artikel tuh sebisa mungkin kita tidak akan menyenggol dari sisi manapun gitu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahasalah yang kita tahu gitu. Ketika orang tersinggung ya berarti bukan salah kita sebenarnya ya kalau prinsip saya sih gitu. Itu the word meeting. Nah, itu cara ketika saya bikin artikel ya, teman-teman. Kalau misalnya mau teman-teman mau pakai cara ini atau cara yang tadi, monggo silahkan bebas aja ya. Bikin artikel itu tidak ada semacam sistem bakunya itu nggak ada. Jadi bisa berkreasi sebebas yang teman-teman mau gitu, tapi tetap harus patuh sama aturan yang ada ya. Jangan sampai serampangan, jangan sampai sembarangan gitu. Oke, ini tips tambahan dari saya. Kalau misalnya bikin paragraf itu cukup 3 sampai 4 kalimat aja, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu bertele-tele gitu ya. Karena orang capek juga bacanya, muter di situ aja, padahal pembahasannya bisa dipersingkat gitu. Dalam satu paragraf cukup 3 sampai 4 kalimat gitu ya. Bikin artikel yang nyaman dibaca yang nyaman di mata pembaca gitu ya, atur jarak dan warnanya. Jadi kalau misalnya bikin artikel tuh tulisan antar paragraf tuh jangan jangan terlalu rapet gitu ya, dikasih jarak gitu. Dan juga kalau misalnya panjang tulisannya, itu di ini teman-teman, apa namanya, dikasih gambar misalnya kayak gitu, itu bisa. Atau mungkin dikasih video kayak yang seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jangan sampai, orang tuh ngelihatnya tulisan doang gitu. Kadang tuh ada orang yang capek juga baca baca huruf doang gitu ya. Jadi sekali-sekali kita selingin dengan, gambar misalnya atau mungkin dengan video atau mungkin quotes misalnya kayak begitu ya, bebas lah ya. Yang penting ada variasinya lah gitu. Misal kalau saya sih biasanya kalau di blog itu per 3 atau 4 sampai 5 paragraf itu saya kasih gambar satu biasanya kayak begitu. Biar orang tuh nggak capek bacanya gitu ya. Biar biar ada selingannya dikit gitu. Terus kenali siapa yang membaca artikel kita. Nah, ini juga penting teman-teman kalau misalnya kita tulis artikel untuk orang tua gitu ya, ya pasti bahasanya jangan terlalu gaul banget karena orang tua nggak ngerti ya bahasa gaul gitu ya. Tapi juga kalau misalnya bikin artikel tentang yang jurnalistik ya jangan pakai bahasa gaul gitu ya, pakailah bahasa yang formal. Kalau misalnya kita bikin artikel untuk sesama usia kita aja gitu ya, yang seumuran, ya bolehlah, agak-agak gaul sedikit. Pasti mereka ngerti juga gitu apa yang kita bahas gitu ya. Jadi sesuaikan tulisan kita dengan target yang kita mau siapa yang baca gitu, target pembaca kita siapa kira-kira gitu ya. Sesuaikanlah kayak begitu gitu. Atau mungkin teman-teman punya aturan sendiri misalnya kalau misalnya di LPM tuh kan biasanya nggak tahu ya, apakah harus sesuai sama kaidah jurnalistik atau mungkin boleh lebih bebas gitu ya. Kalau di Duta Damai sendiri itu bebas teman-teman. Jadi nggak perlu harus pakai bahasa baku, tapi juga boleh gitu yang campur-campur pakai yang bahasa gaul atau segala macam itu bisa ya. Yang keempat tuh banyak membaca teman-teman. Jadi jarang banget orang bisa nulis tanpa banyak membaca. Itu jarang banget ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman baca. Minimal baca ya berita lah ya. Biar tahu update informasi terkini itu apa aja. Atau mungkin teman-teman pengen bikin cerpen misalnya atau bikin 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 pembahasan tentang yang berat gitu ya. Ya baca dulu minimal gitu. Baca buku yang atau buat baca jurnal yang ada hubungannya dengan yang akan kita bahas gitu. Nah, itu penting juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita nulis tuh nggak pakai nggak pakai isi lah kayak begitu ya. Jangan sampai gitu kayak gitu ya. Yang pasti harus banyak membaca teman-teman. Kalau bisa sih lebih banyak membaca daripada nulisnya ya kalau menurut saya ya. Jadi kita ngisi dulu nih yang dalam kepala kita gitu ya, baru nanti dikeluarin gitu. Jadi tapi dibanyakin dulu bacanya. Yang kelima, banyak berlatih dan praktik. Karena menulis itu kalau menurut saya kayak semacam apa ya? Praktek gitu yang bisanya mengasahnya adalah dengan cara praktek atau berlatih gitu. Tulis aja apa yang mau kita tulis gitu ya, mau itu nanti penulisannya salah kek, atau mungkin bahasanya nggak baku kek, nggak apa-apa gitu, jangan 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 takut salah intinya. Karena kalau misalnya awal-awal tuh ya emang salah gitu, emang emang ya namanya juga belajar gitu ya, nggak mungkin nggak salah, itu nggak mungkin banget kalau misalnya kita baru pertama kali belajar. Jadi, banyak-banyaklah berlatih, banyak-banyaklah praktek,
terus diposting juga gitu ya di medsos atau di blognya masing-masing gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ada yang nggak baca, nggak usah takut ya karena di kalau saya sih prinsipnya saya bisa ngasah skill nulis saya aja dulu yang penting gitu di awal-awal. Masalah itu orang mau baca atau enggak itu urusan belakangan, itu bonus aja lah ibaratnya kayak begitu ya. Yang penting saya nulis dulu lah gitu. Jadi banyakin berlatih atau praktik dulu. Oke. Yang keenam, jangan cuma belajar dari sini aja. Jangan cuma belajar di LPM aja gitu ya. Atau jangan cuma belajar sama Duta Damai aja gitu. Belajar juga di tempat lain teman-teman. Ini nggak cuma tentang artikel atau nulis doang ya. Tapi juga yang lain teman-teman punya hobi apa gitu misalnya. Jangan cuma belajar di satu tempat aja. Belajar di tempat lain juga. Di YouTube ada, di Instagram ada, mana lagi banyak, di TikTok juga ada. Belajar dari situ juga bisa ya teman-teman. Jadi insight-nya banyak gitu. Jadi kita kaya dengan insight itu dan kita cobain gitu. Dari insight yang kita dapetin kita cobain kira-kira mana yang works, mana yang enggak gitu. Nah, itu balik ke belajar dan praktek tadi gitu ya. Jangan sampai kita cuma belajar doang tapi nggak ada prakteknya gitu. Jadi harus dipraktekin juga biar tahu gitu. Ya. Yang terakhir gabung ke komunitas teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ada komunitas menulis kah atau komunitas membaca kah gitu ya di sekitaran teman-teman, coba gabung karena itu berguna banget ya karena bisa selain nambah teman juga nambah insight juga gitu. Mungkin dari teman-teman yang di LPM misalnya udah sering denger insight itu gitu. Terus ketika gabung di komunitas yang lain gitu ya, ketemu insight baru nih. Oh iya ya, aku belum pernah nih ketemu yang kayak gini nih. Aku nanti coba ah. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Atau gabung ke komunitas yang lebih umum, yang nasional misalnya. Ada komunitas menulis apa misalnya kayak begitu. Atau komunitas ya bebas saya jurnalis independen misalnya juga ada kalau nggak salah ya. Nah, coba gabung di situ juga teman-teman. Jadi jangan cuman uh, berada di circle itu aja gitu. Sayang banget. Soalnya teman-teman ini masih mahasiswa, masih banyak waktunya gitu ya. Dimanfaatin untuk nambah-nambah circle lah gitu ya. Yang positif ya yang pasti ya. Jangan yang negatif ya. Oke. Nah, ini salah satu quotes favorit saya dari Raditya Dika. Dia bilang satu halaman tulisan jelek itu lebih baik daripada satu halaman kosong ya. Jadi kalau misalnya tulisan jelek tuh masih bisa diperbaiki, masih bisa dibenerin. Kalau misalnya satu halaman kosong, apa yang mau diperbaiki gitu ya? Yang ditulis saja nggak ada gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi usahakan nulis teman-teman ya. Mau sejelek apapun tulisannya, mau sejelek apapun hasilnya ditulis aja, dipublikasikan aja, dikasih tahu. Bukan dikasih tahu. Maksudnya di ini aja dilempar aja ke medsos gitu. Mau nanti itu ada yang baca, mau nanti ada yang ngejelek-jelekin ya bodo amat ya. Yang penting kita tuh udah bikin sesuatu yang kita mulai gitu. Yang penting mulai dulu. Mau itu jelek belakangan itu. Itu belakangan. Kalau misalnya feedback dari orang tuh ngejelek-jelekin tulisan kita ya udahlah ya bodo amat gitu. Itu mah pendapat mereka, yang penting kita udah mulai dulu gitu ya. Nah, ini monggo silahkan di capture kalau misalnya mau dipakai gitu ya. Ini 30 days blogging challenge. Ini bisa teman-teman kerjakan gitu ya. Nggak perlu per hari kalau menurut saya. Kalau misalnya teman-teman waktunya nggak banyak, ya seminggu sekali lah ya update pakai tema ini gitu. Itu bisa teman-teman dipakai ya. Nah, ini kan ringan-ringan aja nih. Your favorite song, your 5 bucket list, your favorite love quote. Ini kan yang ringan-ringan aja gitu. Ini karena basic saya blogger ya. Jadi ya inilah yang sering dilakukan gitu. Bikin artikel yang ringan-ringan kayak begini gitu ya. Ada juga artikel berat cuman jarang gitu karena ya susah juga bikin artikel yang berat-berat ya. Perlu banyak riset juga gitu. Nah, ini silahkan kalau mau dipakai ya. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah menyimak materi kali ini. Monggo di-follow juga media sosialnya Duta Damai Kalsel di Instagram dan juga di YouTube ya. Kalau misalnya masih belum di-follow, di-follow ya. Itu mungkin dari saya materi artikel one on one kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di chat ya. Kalau misalnya ada atau mungkin mau raise hand, ada pertanyaan pakai pakai suara monggo. Nyalain kameranya juga kalau mau. Bisa. Oke, ada nih satu. Izin bertanya,
Untuk memiliki mindset yang baik dan menulis itu gimana? Karena terkadang kita jadi malas nulis karena merasa nggak ada yang baca. Oke, nggak apa-apa, nggak open mic Mas Auliadi ya. Oke, mindset yang baik dalam menulis, merasa nggak ada yang baca. Oh, oke. Kalau saya sih, ini ya, ini saya langsung jawab aja kali ya. Kalau saya ini, karena basicnya itu hobi ya, nulis itu hobi gitu. Jadi saya nggak terlalu peduli kalau misalnya orang tuh mau baca atau enggak gitu. Jadi saya menyalurkan hobi saya aja gitu. Jadi sama kayak mancing lah ya, kayak kayak hobi kalian itu apa gitu. Kalian hobinya gitaran gitu. Ya udah kalian gitar aja gitu kan. Mau peduli amat orang mau denger kayak orang nggak denger kayak peduli amat gitu. Kalian gitaran aja, gitaran aja gitu. Nyanyi aja gitu. Mau peduli suara kita sejelek apapun gitu ya karena namanya hobi nyanyi, ya udah gitu. Kita nyanyi aja gitu. Sama sebenarnya kayak gitu juga kalau nulis. Kalau saya ya, karena saya um, bikin nulis ini dari hobi awalnya gitu ya. Sampai bisa masuk ke Duta Damai ini juga karena hobi sebenarnya gitu. Jadi dari 2013 tuh uh, awalnya tuh karena pengen nyari kesibukan lain gitu. Karena 2013 tuh masih kuliah gitu ya. Terus untuk nih kuliah mulu gitu ya, ngapain ya? Ya udahlah nulis aja gitu. Karena nggak punya kebiasaan lain. Ya udah nulis aja gitu. Nulis ya waktu itu nggak sama sekali nggak mikirin orang tuh mau baca, mau ada yang mau baca kayak ada yang mau nyimak tulisan kayak bahkan dari dulu tuh nggak tahu tulisan tuh jelek atau enggak tuh nggak tahu tuh. Nulis aja yang penting udah gitu. Bahkan dulu ya, sebelum 2013 saya sudah pernah ngeblog juga, itu di tahun tahun berapa ya, SMP, SMA lah ya. Itu tuh blog saya itu dulu isinya adalah kopasan artikel dari, tabloid gitu. Saya sering, dulu ada nama majalahnya Soccer gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah nggak tahu kali majalah Soccer itu. Jadi itu ada artikel yang saya suka gitu ya, salah satunya. Jadi saya ketik ulang tuh di Microsoft Word gitu ya, ketik ulang, terus saya posting ke blog saya, udah gitu. Saya nggak peduli tuh ada yang baca kek, ada yang mau kritik kek, padahal itu nggak bagus ya. Itu kan sama aja kayak jiplak gitu. Saya tulis mentah-mentah apa yang ada di koran itu, dimasukin ke Word terus diposting ke blog gitu. Itu kayak tulisan saya aja gitu, padahal bukan. Itu mah tulisan dari orang juga gitu. Nah, itu tuh saking 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 apa ya, saking senangnya nulis gitu dari dulu tuh gitu. Jadi mindsetnya di iniin aja. Kalau misalnya sekarang nih, Mas Olia nih mindsetnya apa gitu? Apakah pengen nulis karena pengen orang baca gitu ya? Ya berarti harus sering-sering posting gitu, jangan malu kalau misalnya kalau mau orang baca ya jangan nggak usah tahu malu lah ibarat kayak begitu ya. Ketika nulis ya udah posting aja gitu di medsosnya Mas Aulia gitu, di Instagram kah, di WhatsApp kah mungkin, kasih linknya gitu. Ini aku baru nulis nih, monggo kalau mau dibaca gitu. Kalau misalnya nggak baca ya juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya sih gitu prinsipnya. Kalau misalnya takut nggak ada yang baca ya berarti mungkin harus dibenerin dulu mindsetnya gitu ya. Jangan sampai kita nulis karena eh, ada yang baca doang gitu. Kalau saya sih jangan sampai kayak begitu ya. Sayang banget gitu. Nanti skillnya nggak terasah. Sayang banget. Jadi jangan sampai nunggu orang ada yang baca dulu baru nulis. Nah itu kapan kapan jadinya gitu ya. Jadi mending nulis dulu, diasah dulu skillnya. Nanti ketika orang udah baca, tulisan itu udah bagus gitu. Mereka mereka nikmatin yang baik-baiknya aja gitu. Jadi yang belakangan yang tulisan yang jelek-jelek biar mereka nggak usah baca gitu. Nah, itu kan salah satu cara gitu ya biar orang tuh istilahnya nggak kita ya biar biar kita tuh nggak kalah sama eh, faktor eksternal yang kayak begitu gitu. Internalnya dulu dibenerin gitu. Aku nulis nih tujuannya buat apa gitu, tujuannya dibenerin dulu. Apakah aku ingin nulis karena pengen mengasah skillku saja, mengasah skill gitu ya, atau aku nulis karena pengen dibaca sama orang aja gitu. Sementara tulisanku sendiri jelek gitu misalnya ya. Gimana orang mau baca kalau misalnya tulisanku aja masih jelek. Nah, gitu sih. Pertanyaan itu yang dibalikin. Kira-kira tulisanku ini udah pantas belum dibaca sama orang gitu. Gitu aja sih. Kalau misalnya Mas Aulia pengen apa ya istilahnya?
pengen tahu gitu kualitas tulisanku itu bagus atau enggaknya, ya ini aja minta aja gitu, 3 atau 5 orang gitu, teman-teman yang dipercaya gitu ya, sahabat sahabat kamu gitu. Terus dikasih nih, "Eh, ini aku baru bikin tulisan nih, kira-kira bagus nggak?" Gitu. Kalau misalnya ada feedback yang, bisa diperbaiki, ya monggo diperbaiki gitu. Tapi ya, temennya juga yang harus jujur ya, jangan jangan cuman, "Oh ya bagus aja, bagus bagus." Nah itu jelek juga tuh, karena kita nggak bisa berkembang kalau misalnya kayak begitu gitu. Kita perlu temen yang jujur, kira-kira salahnya di mana gitu, dikasih tahu gitu. Lu salahnya di sini, ini tulisannya jelek nih, apa nih tulisannya gue nggak ngerti," misalnya gitu. Nah itu justru lebih membangun menurut saya, daripada, "Ini bagus-bagus aja, cocok-cocok aja dibaca, no 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 no." Itu kurang, menurut saya kurang ya. Pujian itu bagus, tapi, kalau misalnya kritik membangun itu jauh lebih bagus gitu ya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas. Apakah sudah cukup puas atau mungkin ada tambahan lain? Monggo silakan. Yang lain juga ya, kalau misalnya mau tanya, monggo silakan ditanyakan ya. Mumpung masih ada waktu nih. Udah jam 5 lewat. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, sama-sama Mas. Kalau misalnya ada tambahan pertanyaan lain gitu ya, eee, ingetnya pas di luar webinar ini, kontak di ini aja, di medsos ya, monggo. Bertanya aja di situ juga nggak masalah gitu ya. Jadi, jangan jangan cuman terpaku di sini aja gitu. Di medsos juga bisa tanya-tanya ya. Oke. Ada lagi kah yang lain? Ini sebenarnya di Duta Damai juga banyak yang ini loh teman-teman, yang jago nulis gitu. Saya jagonya di artikel gitu ya. Terus ada juga yang bikin puisi juga ada. Kak. Tanya kah? Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mas Arfan, gimana? Jadi ini mau tanya, kan saya ini sukanya nonton spoiler film. Lalu habis nonton spoiler, timbul ada pemikiran. Nah, itu tuh, namun ketika timbul pemikiran, lalu saya nulis artikel. Dan ketika ditulis artikel itu, rasanya gak nyambung loh. Apakah dikata gak nyambung tuh dalam artian apa istilahnya itu? Kada sesuai lah dengan apa yang terjadi dalam film tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Cara mengatasi itu? Oh ini review film kah maksudnya? Atau gimana? Misalnya nih, habis nonton spoiler, lalu ada tuh pemikiran untuk bikin artikel tentang film ini. Tapi setelah dibikin, apa istilahnya tuh? Rasa-rasanya gak jambung dengan alur film tersebut. Rasa berlawanan lah. Itu gimana? Nggak nyambungnya gimana tuh maksudnya? Apakah nggak sesuai sama yang kita harapkan tulisannya atau nggak sesuai sama filmnya gitu? Maksudnya gimana tuh? Gak sesuai sama kenyataan dalam film. Nggak sesuai sama kenyataan dalam film. Nah, ibaratnya kan filmnya ini bercerita tentang politik. Lalu kita menarasikannya kembali, tapi saya baca kembali seakan-akan saya ini mengomentari tentang film tersebut. Oh, mau bikin spoiler ceritanya, tapi ternyata justru jadi review gitu kah? Semacam itu kah? Oh, oke. Paham. Ya, berarti basicnya review dong ya, review film dong. Komentar gitu. Berarti bikin sinopsis ya, pengennya bikin sinopsis gitu ya, atau bikin spoiler film gitu ya. Terus jadinya malah kayak komentarin filmnya. Nggak apa-apa juga sih kalau menurut saya, justru lebih bagus ya ada point of view-nya dari kita gitu di situ. Justru kalau sinopsis doang itu tuh nggak ada bedanya kayak punya ini ya. Biasanya kan di setiap bukan sinema ya, apa sih namanya? Kayak XX1 gitu atau Cinepolis gitu. Itu kan punya sinopsis sendiri tuh. Itu kan sama aja gitu, kita nulis kayak begitu juga gitu ya sebenarnya.
kalau misalnya kita tambah sama kayak ada komentar-komentarnya gitu ya, sesuai apa yang kita rasakan ketika nonton film itu, justru menurut saya bagus. Karena ada point of view-nya beda gitu dari yang lain gitu. Ada reviewnya di sana gitu. Jadi orang kalau misalnya baca tuh punya punya insight yang lain gitu dari sekadar baca sinopsisnya, tapi orang juga lihat point of view dari si penulis sinopsis ini apa gitu. Menurut saya bagus sih, nggak masalah kalau misalnya kayak begitu formatnya ya. Mungkin Mas Arfan pengennya sinopsis yang baku gitu kali ya, atau bikin spoiler yang istilahnya yang sesuai sama jalan cerita di filmnya gitu. Yang harus runut misalnya kayak begitu ya. Terus tanpa sengaja gitu ya, tanpa sadar ditambahin sama komentarnya. Ya bagus kalau menurut saya sih. Jangan 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 ini apa namanya, jangan terpaku sama pakem punya orang gitu. Ikutin aja kalau misalnya kita apa jalannya kayak begitu ya nggak masalah gitu. Saya juga sering kok nulis review film ya, bukan bukan spoiler film, review film gitu. Saya tambahin komentar sendiri gitu ya nggak apa-apa juga. Kadang juga ada spoilernya. Saya orang yang nggak suka ada spoiler film malah gitu ya. Makanya ketika saya nulis review film tuh kasih jedanya jauh gitu. Filmnya bulan apa, ditulis reviewnya bulan apa gitu biasanya kayak begitu. Ya nggak masalah sih. Kalau kalau Mas Arfan kurang nyaman dengan itu, ya mungkin sering-sering dilatih aja kalau menurut saya. Sering-sering dilatih, dikurang-kurangin komentarnya gitu ya. Diedit dulu gitu ya sebelum diposting dibaca lagi gitu ya. Kira-kira ada komentarku yang bikin aneh nggak atau bikin sinopsisnya nggak nyambung kak gitu ya. Masih ada dihapus gitu ya, diedit. Terus kalau misalnya mau bisa juga dikasih dulu previewnya ke orang gitu, ke temennya gitu. Ini aku baru bikin tulisan nih, kira-kira bagus nggak gitu ya. Kasih saran dong, kasih feedback dong, kira-kira ada yang kurang nggak atau ada yang perlu ditambahin nggak gitu. Itu juga bisa tuh. Jadi jangan cuman penilaiannya jangan cuman dari kita gitu, tapi dari orang juga kita perlu tahu gitu. Orang ketika baca tulisan kita nih suka nggak gitu atau relate nggak dengan apa yang kita sampaikan gitu. Kalau misalnya orang justru suka dengan apa yang kita tulis padahal kita nggak suka, kalau menurut saya nggak masalah. Karena ya ya bagus gitu. Artinya orang malah justru suka gitu. Ya nggak ya jangan 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 apa ya istilahnya, jangan merasa itu sebuah kejelekan gitu. Jangan jangan merasa kayak begitu. Gitu aja sih paling. Ada tambahan lain mungkin dari Mas Arfan atau yang lain? Monggo silakan kalau misalnya punya pengalaman yang sama. Tambahan lagi. Nah, Heeh, jadi setelah nonton spoiler lalu kepikiran tuh bikin puisi. Lalu mhm, bikin puisi itu mhm. setelah bikin kok rasanya uh, ada sedikit nyinggung filmnya juga. Oh bikin puisi dari filmnya gitu kah? Ya kan ibaratnya tuh kita nonton tuh ada perasaan lah. Nah, perasaan itu Mhm, kita salurkan ke puisi. Nah, mhm. lalu setelah dibaca kembali rasanya tuh nyinggung filmnya juga. Oh ada menjelek-jelekannya gitu kah atau sekedar komentarin filmnya aja? Iya Kak, ada jelek-jelekannya juga. Ya, ya itu mungkin, faktor ya dari inner self kita masuk gitu ya, kalau menurut saya sih itu. Jadi ya nggak apa-apa sih, kalau misalnya ya itu kan semacam pendapat kita aja ya sebenarnya. Tapi kalau puisi sih kalau bisa jangan jangan sampai ada yang gitu ya, kecuali memang puisinya, mmm, apa istilahnya, memang temanya mengkritik filmnya gitu. Tapi kalau misalnya puisinya tentang apa yang kita rasakan terhadap karakter si film itu, misalnya kita cinta sama film itu, sama karakternya atau mungkin kita punya perasaan yang sama dengan si karakter film itu, ya jangan sampai nyinggung-nyinggung itu gitu. Ya kalau bisa terinspirasi aja dari situ gitu ya. Ya disinggung-singgung dikit boleh, cuman jangan apa ya istilahnya, kalau puisi itu saya kurang ini juga sih. Yang penting tuh kalau puisi menurut saya jangan keluar dari temanya. Itu sih yang penting. Mungkin ada nggak dari teman-teman LPM atau dari teman-teman Duta Damai nih yang sering nulis puisi nih? Saya kurang begitu menguasai nih kalau puisi, materi puisi. Kalau saya sih itu ya, kalau puisi itu kalau bisa jangan sampai keluar gitu dari temanya. Kalau misalnya
ada berkomentar tentang filmnya, ya berarti dari kitanya sendiri yang harus diperbaiki gitu. Wah ini kok habis bikin gitu ya, loh kok ada komentarin filmnya, coba atau mungkin ini saya nggak tahu ya teknik puisi itu gimana. Kritikan kita itu dibikin bahasa puisi lah istilahnya kayak begitu ya. Saya nggak ngerti tuh bahasa puisi itu gimana maksudnya. Pokoknya jangan sampai kelihatan mengkritik yang eksplisit gitu, yang secara langsung, tapi bisa dibikin semacam bahasa yang indah gitu ya, kira-kira ya. Saya nggak ngerti nih. Ada Terima lagi kasih, tambah? Kak. Yo, sama-sama Mas Arfan. Kalau misalnya ada pertanyaan lain yang diingat gitu ya, di luar dari acara ini, monggo di kontak di medsos aja nggak masalah. Oke. Ada lagi nggak? Wah, ada tambahan mungkin dari teman-teman Duta Damai, Mas Bahri, ada nggak? Dari ulun cukup, Pak. Oke. Ada lagi kah dari teman-teman yang ingin bertanya atau sharing-sharing mungkin? Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan sharing-sharing hari ini. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berhadir dan mau meluangkan waktunya ya di weekend ini untuk bisa sharing-sharing tentang bikin artikel tuh kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain atau mungkin mau kasih masukan yang lain gitu ya, kontak aja di media sosial saya di ini ya, yang tadi di atas. Nah, ini. Nah, nih. Biasanya di Instagram sih, kalau di YouTube kan jarang ya. Bisa nge-DM gitu. Di Instagram aja kalau mau ya. Terus saya nge-follow juga kasih tahu ini dari acara yang tadi gitu. Tahu aja. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah berhadir di acara sharing-sharing kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah-salah kata di waktu saya memberikan sharing-sharingnya. Kalau misalnya ada kritik saran mengenai acara Duta Damai yang ini atau acara Duta Damai yang lain, monggo kasih tahu saya atau ke Mas Bahri, di kontak aja ya beliau atau saya, monggo silahkan gitu ya. Sampai ketemu teman-teman di acara sharing-sharing berikutnya. Salah hilang mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Dadah. Terima kasih banyak ya teman-teman ya sudah berhadir.